عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita hendak menghitung berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, maka niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umat beliau hingga hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, bahwasanya marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya iman itu memiliki rasa, yaitu rasa manis di dalam dada. Akan tetapi tidak setiap orang, tidak setiap manusia yang menyatakan dirinya beriman, dia dapat merasakan manisnya iman. Karena orang-orang yang merasakan manisnya iman, Allah akan berikan kelezatan di dalam ibadah dan ketaatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya paling ia cintai. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
dan ia mencintai orang lain didasari dengan cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an aqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Dan ia tidak mau kembali kepada kekafiran setelah ia diselamatkan oleh Allah, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya siapapun orang yang memiliki 3 perkara ini, dia akan mendapatkan manisnya iman di dadanya, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, lebih ia cintai daripada anak-anaknya, lebih ia cintai daripada hartanya, lebih ia cintai dari segala-galanya. Karena sesungguhnya ia sadar bahwasanya ia adalah milik Allah dan bahwasanya Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar adalah nikmat hidayah. Maka ia pun mencintai Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Ia cintai Allah karena sifat-sifat Allah yang luar biasa sangat sempurna, sehingga ia pun tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cinta itulah yang akan memberikan kepada dia kekuatan untuk mentaati Allah. Karena orang yang mencintai sesuatu, ia akan semangat untuk meraih sesuatu tersebut. Orang yang mencintai harta, maka ia akan semangat meraih harta. Orang yang mencintai kedudukan, maka ia akan semangat untuk meraih kedudukan. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, ia akan semangat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia tidak akan semangat kepada kemaksiatan. Jamaah, maka kita lihat diri kita, tentang ucapan kita bahwasanya kita mengaku bahwa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Apakah sudah jujur ucapan kita, di mana kita menyatakan cinta kepada Allah? Bagaimana semangat kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Kalau Allah memang kita mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya, kita akan semangat kepada ketaatan-ketaatan. Kita semangat kepada salat. Kita semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kita semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia cintai semua perintah Allah dan Rasul-Nya itu melebihi dari segala-galanya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cinta bukan hanya sekedar di mulut saja, akan tetapi cinta itu hakikatnya adalah ittiba', dengan cara mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengampuni kalian dan mencintai kalian.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat ujian bagi setiap orang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah dan mencintai Allah. Allah mengatakan, jika kalian mencintai Allah, hendaklah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyatakan cinta, bahwasanya dia cinta kepada Allah, maka realisasinya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara kita berbuat bid'ah dengan mengada-adakan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yaitu dengan cara ittiba', mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang telah jelas ada perintahnya dari Rasulullah, maka sudah seharusnya kita laksanakan. Tapi jika ada ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah, maka hendaknya kita tinggalkan ibadah tersebut. Karena kita tahu bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah, bukan hak dari diri kita. Hak Allah adalah Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi, bukan sesuai dengan selera kita, bukan sesuai dengan keenakan perasaan kita. Maka jika memang benar kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita tidak akan berani mengamalkan suatu ibadah yang tidak jelas dalil dan sumbernya. Karena sesungguhnya itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi umrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, mengada-adakan sesuatu yang bukan berasal dari urusan kami atau agama kami ini, maka ia akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya yaitu dengan cara kita berusaha semangat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang karena cinta kepada Allah, bukan karena kepentingan duniawiyah, bukan karena ikatan-ikatan yang sifatnya duniawiyah. Sebagian orang mencintai karena ikatan-ikatan partai atau ikatan-ikatan lembaga, atau karena ikatan yayasan, atau karena ikatan organisasi. Wallahi, semua itu bukan termasuk cinta kepada Allah. Seseorang yang mencintai karena hartanya, mencintai karena kedudukannya, itu semua bukan cinta kepada Allah.
Siapa yang cinta bukan karena Allah, kelak di akhir kiamat akan bermusuhan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwan illa muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, yang cinta mereka karena Allah, karena ketaatan, karena ketakwaan, karena ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Semakin dia melihat seseorang yang sangat taat kepada Allah, maka ia akan semakin mencintainya. Jamaah, kemudian perkara yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Ia tidak mau kembali lagi kepada kekafiran. Ia tidak mau kembali kepada dunianya yang gelap, sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Karena ia sudah merasakan nikmatnya hidayah dan sudah merasakan nikmatnya hijrah. Dia sudah merasakannya nikmatnya ketaatan, maka tidak akan pernah ia menjual lagi nikmat hidayah tersebut walaupun dengan uang ataupun harta sepenuh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini ada pada dirinya, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.